balas dendam 1. Kini 4 pria menatap tajam ke arah wanita mereka yang kini membawa 4 aktor tampan itu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ucap Daven dengan pandangan kesal. Kau betul, mereka pikir mereka saja yang bisa seperti itu. Sinis Jack. Diamlah. Sekarang bagaimana caranya kita menghadapi para wanita itu? Bagaimanapun kita akan kalah menghadapi mereka, ucap Alex kini. Yang Alex katakan benar, kalian ingat konsep kehidupan para wanita? Ucap Elvano. Wanita tak pernah salah jikapun salah. Ingat kalimat pertama, wanita tak pernah salah. Ucap mereka bertiga bersamaan. Mereka membiarkan para wanita itu pergi. Terus ini bagaimana? Kita tidak bisa membiarkan mereka seperti itu. Jelas-jelas kita jauh lebih baik daripada opa-opa mereka itu. Sinis Jack. Aku punya ide, celetuk Daven kini. Kini mereka membicarakan niat mereka membalas para wanita itu. Kalau begitu kita pulang saja bersama mereka. Raina pasti membawa para pria itu ke mansion. Sinis Elvano yang kini terlihat ingin sekali membawa Raina berjauhan dari pria yang bernama Jackson Wang itu. Ingat kalian harus melakukannya dengan benar, jangan sampai ada satu pun di antara kita yang bisa luluh dengan para wanita itu, ucap Alex datar. Kini para keempat pria itu memutuskan untuk kembali ke mansion milik Beethoven. Terlihat wajah mereka tidak ada satu pun terlihat baik-baik saja, yang ada mereka memasang wajah kesal kepada para wanita mereka. Kini Elvano mengambil telepon genggamnya untuk menghubungi Hendra, memberitahukan apa saja yang harus Anda lakukan untuk membalas dendam karena ulah para wanita yang mengabaikan mereka. Entah apa yang akan terjadi di mansion Beethoven, tapi yang pasti ada 2 kubu yang akan saling menatap sinis. Di satu tempat kini, para wanita telah sampai di kediaman Beethoven bersama para aktor brand ambassador yang mereka temui saat mereka ingin melakukan me time geras. Opa, welcome to my mansion, ucap Raina kepada Jackson Wang, Baekhyun, Park Chan-yeol dan Chayan Woo. Apa ini mansion milikmu? Ucap Jackson kepada Raina. Sudah opa masuk saja. Kalian ingin apa? Ucap Salsa kini dengan heboh. Atau kalian ingin makan apa? Ucap Liana kini. Atau kalian ingin hal lain? Ucap Belva kini. Hahaha, kalian sungguh sangat lucu, ucap Baekhyun kini menatap para wanita itu. Tolong jangan tertawa. Kalian membuatku hampir pingsan. Ucap Salsa dengan dramanya kepada Baekhyun. Jelas itu membuat para aktor Korea itu merasa gemas dengan para wanita itu. Terlihat kini para wanita sedang bercandaria dengan para aktor Korea itu. Mereka sedang menikmati makanan yang Raina minta koki mansion itu untuk menyiapkan makanan paling terbaik untuk tamu-tamu tampan itu. Kini keempat pria itu masuk ke mansion itu dengan wajah sinis dan tajam. Tidak ada sapaan dan keramah tamahan dari para pria itu untuk para tamu itu. Dengan santainya Elvano melewati para wanita dan tamu yang sedang menikmati makanan mereka. Tolong antarkan cemilan dan makanan ringan di ruangan tamu utama, ucap Elvano kepada pelayan di sana, sambil mengambil air mineral dingin kemudian membanting keras pintu lemari pendingin itu. Jelas aksinya membuat para undangan dari para wanita itu menatap heran dengan sikap Elvano. Setelah aksi Elvano, kini Alex datang dengan wajah yang sama. Alex dengan santainya berjalan menuju lemari pendingin itu melakukan hal yang sama. Dengan santainya juga dia membuka dan menutup pintu lemari pendingin itu dengan keras. Mereka siapa? Ucap Chenol kepada Liana. Oh, mereka keluarga kami. Maaf, memang suka rada aneh, ucap Liana yang jelas ucapan Liana membuat Alex semakin kesal. Kalian tolong, kalau ada lalat pengganggu tolong cepat-cepat diusir, teriak Alex kini kepada pelayan. Siap tuan, ucap kepala pelayan merasa heran, karena selama dia di dapur bekerja tidak pernah menemukan lalat di ruang makan itu. Terlihat kini perang antara wanita dan pria terlihat jelas di mansion milik Beethoven. Kini Elvano, Alex,
Davan dan Jack berada di ruang tamu besar milik Beethoven, lebih tepatnya ruang tamu utama. Memulai aksi untuk mengacaukan para wanita. Entah sejak kapan ruang tamu itu dilengkapi oleh 5 speaker besar berjejer. Kini terlihat Elvano bersama Davan, Alex bersama Jack. Ya, mereka ingin bermain PlayStation. Elvano dengan cepat mengambil game pembunuhan. Kali ini ada 2 kubu yang sedang menikmati game itu. Mereka mulai bermain. Terlihat kini Alex dan Elvano sedang bertempur satu sama lain. Ayo, Vanu, tembak. Bunuh saja. Penggal kepalaannya, Beraninya dia menyentuh wanitaku. Teriak Davan kini meninggikan suaranya. Sitit. Bos, ayo tendang. Pukul hajar saja, kalau perlu buat matanya buta. Teriak Jack kini kepada Alex. Kau bital, Jack. Manusia seperti itu harusnya mati. Apa mereka tak bisa lihat wanita-wanita itu sudah memiliki pria? Teriak Elvano kini. Dasar madel tampang. Ucap Alex. Hei, bisakah kalian tidak berteriak? Teriak Raina dari atas. Kayak ada yang bicara. Ucap Davan. Sudah lupakan saja, Ucap Jack kini. Hei, jangan cari masalah ya, ini ada tamu bukannya ramah. Ucap Liana kembali berteriak. Oh, tamu ya, baiklah Nyonya, nikmati waktu kalianan, kami tak peduli. Ucap Jack kini. Terlihat para pria yang kesal menatap para wanitanya. Opa, maafkan mereka. Mereka memang suka aneh. Ucap Raina kini kepada Jackson Wang. Haha, tidak apa-apa. Tapi kami tidak bisa berlama-lama. Kami harus segera kembali ke Korea. Terima kasih sudah menyambut kami. Ucap Chayan Wow. Kalian boleh menginap 1 hari di sini kok. Ucap Raina kini. Hei, ini mansion bukan tempat pengungsian makhluk astral, ucap Alex dan Elvano yang kini baru saja mendengar ucapan Raina. Udah opa, jangan dengarkan lalat ngomong, ucap Salsa dengan datarnya. Dasar adik laknat. Celetuk Alex. Daripada punya kakak yang gak bisa lihat adiknya senang. Ayo, laknatan siapa? Balas Salsa lebih sinis. Salsa jaga image. Bisik Belva. Astaga, maaf opa, kelepasan. Ucap Salsa dengan manis kepada para aktor itu. Hahaha, kau sangat lucu. Ucap Jackson Wang tersenyum manis kepada Salsa. Astaga kak. Tolong senyumannya itu lo, adu pencium boleh gak sih, Teriak Salsa dengan hebohnya. Jelas absurdnya Salsa membuat para aktor itu terkekeh lucu. Kini para artis Korea itu hendak kembali ke agensi mereka, ya para jemputan sudah datang sedari tadi. Terlihat kini para wanita sedang bergelayutan di lengan para aktor itu. Perlakuan manis para artis itu jelas membuat para wanita terus histeris setiap kali menatap mata para pria tampan itu. Di atas balkon ada 4 pria yang tengah menatap tajam ke arah para aktor dan wanita mereka yang tengah mengantarkan para pria tampan itu. Ingin sekali aku melemparkan pisau ke ban mobil mereka. Cetus Elvano. Jangan bodoh. Yang ada para penggoda itu takkan pulang dari mansion ini. Ucap Alex kini. Atau aku tembak saja kepala mereka. Ucap Jack kesal. Setelah para aktor itu pergi, kini para wanita memasuki ruangan mansion itu dengan wajah berbinar dan menatap layar telepon mereka, yang melihat hasil jepretan kamera mereka ketika bersama pria tampan itu. Akhirnya aku bisa bertemu Jackson Wang, ucap Raina kini terkekeh melihat foto di telepon genggamnya itu. Andai saja suamiku seperti itu, ucap Liana kini. Hahaha, tapi itu perut mereka sepertinya keras-keras gimana gitu. Ucap Belva dengan nada nakalnya. Hahaha, so seksi si babehu. Ucap Raina kini. Jelas para wanita itu sangat menikmati perjalanan mereka hari ini. Kini mereka tak melihat para pria mereka.
Ya, kini keempat pria itu sedang duduk di balkon atas milik Elvano. Terlihat mereka sedang menikmati makanan dan cemilan mereka. Para wanita yang kesal karena sedari tadi memanggil pasangan mereka tidak ada respon apapun. Habi! Teriak Raina kini keras, tapi Elvano memilih diam. Ingat, kita harus mendiamkan mereka. Apapun yang mereka lakukan, kita harus diam, oke? Ucap Daven kini. Ya, Beetle, bagaimanapun kita harus membalaskan hal yang sama. Ucap Jack. Yaitulah rencana mereka akan diam sepanjang hari tanpa kata dan berbicara dengan para wanita mereka. Next turn. Hai guys, hari ini aku up sedikit ya. Jujur aku baru selesai imlekan. Tadi niatnya buat off update, tapi ini disempatin buat up. Jangan lupa besok tetap stay di novel ini melihat bagaimana frustasinya para wanita. Menurut kalian kan WhatsApp ada grup komunitas gitu? Apa kita bikin grup saja ya? Yuk komen yang mau. Bab 64 balas dendam 2. Raina berteriak tapi Elvano tetap mengabaikan teriakan Raina. Kemana sih, tadi masih ada? Gerutu Raina kesal. Kak. Ya sudahlah, lagi pula mungkin mereka sedang ada pekerjaan. Ucap Salsa kini berjalan menuju kamarnya. Kini para wanita itu membersihkan diri mereka setelah seharian melakukan aktivitas. Raina kini kembali meminum obat yang Belva berikan. Mengelus perutnya. Sayang, baik-baik ya di dalam, Mami sayang kalian. Ucap Raina yang percaya kalau ada 3 anak di dalam perutnya itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Di mana kadal airku? Ucap Raina yang baru saja selesai bersih-bersih setelah seharian dia dengan orang yang sangat dia suka sejak dulu. Kini Raina turun ke ruang makan. Di sana dia melihat keempat pria tampan itu sedang menikmati makanan mereka dan ada beberapa wine di meja mereka. Habi? Panggil Raina namun diabaikan oleh Elvano yang tengah fokus dengan telepon genggamnya. Tak hanya Raina, kini Salsa juga datang ke ruang makan itu. Dia sedari tadi mencari Jack. Koko, apa telingamu tulis sedari tadi aku memanggilmu ku? Teriak Salsa. Balas Jack yang kini tengah asik dengan Alex membicarakan tentang rencana mereka di Italia ke depan. Wah, ini kenapa pada diam sih? Hei, mulut kalian pada kemana? Teriak Raina. Di sini. Celetuk Daven. Tapi kenapa pada diam kalau ditanya Ucap Raina. Mikirlah, kan ada otak. Ucap Jack kepada Raina. Lagi meles mikir ini. Habi. Ada apa denganmu, hei? Teriak Raina. Berhentilah berteriak, Raina. Sinis Elvano kini. Ya, kau sedari tadi dipanggil selalu diam. Ucap Raina kini. Aku sedang sibuk. Hendra, siapkan mobil. Teriak Elvano sambil meneguk minuman winenya. Habi, aku ingin tidur. Jangan pergi dong. Teriak Raina. Suruh aja tuh Jackson Wang. Teriak Elvano. Pengennya gitu sayang. Ucap Raina dengan polosnya. Aku ikut. Ucap Alex. Koko. Teriak Liana dengan keras membuat semua orang menatapnya. Koko emisio, ucap Liana berlari manja ke arah Alex yang berdiri di samping Elvano. Dengan santainya Liana memeluk tubuh Alex. Sedangkan Alex sama sekali tidak membalas pelukan itu. Sayang, sedari tadi aku memanggilmu tapi kau tak menjawab apapun. Renyek Liana. Lia, mereka sepertinya memang sengaja mendiamkan kita. Ucap Salsa. Ada apa? Kita salah apa? Ucap Liana bingung. Masih nanya lagi. Mikir ada otak kan? Celetuk Daven. Hei kakak Awai. Kau pikir kami hidup untuk menjadi seorang yang peka dengan keadaan yang kalian alami? Teriak Raina. Terus Anda pikir kami bisa dengan mudahnya menerima semua perlakuan kalian?
Hei wanita, kami juga manusia, tidak selamanya kami bisa memahami Anda. Ucap Jack. Sudahlah, aku sedang tak ingin ribut. Ucap Elvano pergi. Hendra! Bilang ke pengawal siapapun tidak boleh pergi dari mansion ini. Ucap Raina kini. Habi, ayo, aku ingin bicara, aku tak bisa didiamkan seperti ini. Ucap Raina menarik Elvano. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Ucap Elvano berjalan lebih dulu ke arah lift. Meskipun begitu, Elvano yang paham dengan gerakan langkah Raina mencoba menyeimbangkan langkah kakinya. Bagaimanapun Elvano tidak ingin Raina sampai terluka hanya karena keegoisannya. Saat Elvano telah sampai di dalam lift, Elvano tetap setia menunggu istrinya itu. Meskipun dalam diam, tapi tetap terlihat wajah Raina sangat kesal dengan suami yang mendiamkannya itu. Kedol, dol. Renyek Raina, namun Elvano tetap diam. Bahkan sesekali Raina mencubit pinggang Elvano. Namun Elvano tetap diam, bahkan sampai Raina berteriak pun Elvano tetap diam. Di dalam kamar mereka kini Elvano langsung masuk ke dalam kamar mandi. Sayang Geg. Hei Gabriel! Teriak Raina yang menatap suaminya itu masuk ke dalam kamar mandi. Raina yang kesal kini berjalan ke pintu kamar mandi mereka, menggedor-gedor pintu kamar mandi itu dengan keras. Habi! Teriak Raina terus-menerus. Dengan keadaan telanjang dada, rambut masih bersabun, dengan beralaskan handung menutupi bagian bawahnya, kini Elvano membuka pintu kamar mandi mereka. Raina langsung masuk ke dalam kamar mandi itu. Kau ingin apa? Ucap Elvano kini mulai berbicara. Nah gitu dong. Ngomong aja susah banget. Tuhan kasih mulut buat ngomong sayang. Cetus Raina. Elvano membiarkan Raina di dalam kamar mandi itu. Dengan santainya dia kembali mandi. Ah, kau ingin menggodaku kan? Ucap Raina yang masih belum sadar dengan Elvano yang masih kesal dengan tingkah Raina yang tadi mengabaikannya ketika bertemu dengan para idola mereka. Raina merasa jengah dengan semua yang Elvano lakukan kepadanya. Terus aja diam! Diam aja terus sampai kadal air jadi kadal gurun! Teriak Raina dengan keras kini melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi mereka, membanting keras pintu kamar mandi itu. Elvano hanya menatap kepergian istrinya yang kesal kepadanya. Kau pikir hanya kau saja yang kesal, monyet kisil? Ucap Elvano kini. Hampir 5 menit setelah kepergian Raina dari kamar mandi mereka, kini Elvano melihat Raina yang tengah duduk di atas ranjangnya. Melihat Raina yang menekuk wajahnya karena kesal dengan Elvano. Raina melempar-lemparkan bantal mereka. Namun Elvano tetap diam. Gabriel! Kau kenapa asih diam? Aku kangen sayang. Renyek Raina kepada Elvano. Elvano tetap diam, malah kini dia berbaring di samping Raina. Yang, saya Anggi, kenapa sih? Renyek Raina menggoyangkan tubuh Elvano. Elvano tetap menghiraukan Raina. Gabriel Elvano Beethoven! Teriak Raina terus, namun Elvano tetap diam. Ya sudah, diam saja terus! Ucap Raina kini pergi meninggalkan Elvano dari kamarnya. Di bawah kini terlihat ketiga wanita sedang membujuk kekasih mereka yang tengah marah kepada mereka. Ada apa? Ucap Raina kepada Salsa. Mereka diam sedari tadi. Sini Liana. Kupikir hanya aku saja yang seperti itu, tapi kadal airku juga. Ucap Raina kesal. Terlihat Belva menatap sinis kepada Daven kekasihnya. Oke, aku minta maaf. Ucap Belva kini memilih pasrah. Tunggu, kau minta maaf untuk apa, Kak? Tumben sekali kau minta maaf. Ucap Liana. Aku harus mengalah. Aku tidak bisa tidur kalau dia tidak tidur di sampingku. Dan kau Daven, aku minta maaf sayang. Aku hanya menyukainya saja, tidak mencintainya. Aku hanya mencintamu. Ayo kita selesaikan di kamar, aku lelah.
Ucap Belva bergelayutan manja di lengan Daven. Daven memilih mengikuti permintaan wanitanya itu. Kini para wanita itu mengerti alasan mengapa pria mereka diam. Kini dengan cepat Raina kembali ke kamarnya. Saat masih di koridor ruangan menuju kamarnya sudah terdengar suara teriakan Raina. "Kedoler, oi kedoler!" Panggil Raina dengan lembut. Kemudian membuka kamarnya, terlihat Elvano sedang berbaring di tempat tidurnya. "Sayang!" panggil Raina manja. Namun Elvano tetap diam. Raina dengan sabar menghadapi kadal airnya yang tengah merajuk. "Sayang Geg!" ucap Raina berbisik. Elvano langsung membalikkan tubuhnya membelakangi Raina. "Astaga anak, dedi kalian sepertinya sedang marah!" ucap Raina mencoba menggoda Elvano. Elvano masih saja mengabaikan monyet kecilnya. "Baiklah sayang, kau sepertinya menikmati sekali mendiamkan istrimu ini," ucap Raina berbisik kepada suaminya sambil memeluk tubuh Elvano dari belakang. "Kedol, Dol, jangan marah-marah dong, antar cepat tua lo," ucap Raina manja. "Biarin!" ketus Elvano gini. Nggak boleh gitu lo, antara istrinya diambil orang mau kalau dianggurin gini," ucap Raina tersenyum sambil mencubit pipi Elvano dari belakang. "Gak tahu!" ketus Elvano. "Oh baiklah kalau begitu," ucap Raina kini berjalan menuju walk-in closet miliknya. Elvano yang menyadari istrinya pergi kini berbalik untuk mencari di mana keberadaan monyet kecilnya. "Selalu saja seperti itu," cicitnya dalam hati. Kini Raina pergi menuju walk-in closet miliknya. Dia mencari hadiah yang diberikan kakaknya, yang sebelum melihat keberadaan para aktor kesayangan mereka. Ya mereka sempat berbelanja di baju. "Kata kakak kalau pakai ini pasti Elvano akan senang, tapi apa?" ucap Raina penasaran. Dia melihat baju merah terang yang kini terlihat sangat tipis. "Pakaian apa ini? Astaga, masa yang tertutup cuman itunya aja?" Kekeh Raina menunjuk ujung buah dadanya. "Tapi lucu. Koba," ucap Raina kini memasuki kamar mandi miliknya. Dia kini mencoba lingerie seksi warna merah terang, di mana kain tipis tembus pandang itu membuatnya sangat seksi. "Seksi sekali," ucap Raina merasa geram melihat lekuk tubuhnya yang terlihat sangat indah menggunakan pakaian itu. "Ayo kadeler, siapa paling tahan, aku atau dirimu?" ucap Raina kini menyemprotkan parfum kesayangannya yang menjadi favorit Elvano. Kemudian dia menambahkan perona bibir merah untuk membuat kesan semakin seksi. "Hahaha, aku terlihat seperti seorang jalang yang menggoda," celetuk Raina menatap dirinya di cermin miliknya. Raina mengintip Elvano yang masih setia berbaring membelakanginya. "Kadal sayang," panggil Raina manja kepada Elvano. "Agra ayah sayang, panas bangetnya," ucap Raina terus dengan dramanya. "Udah dong ngambeknya Dedi. Yakin mau nganggurin monyet kecil ini?" ucap Raina kini berada di belakang tubuh Elvano yang tengah berbaring. Raina mencium tengkuk suaminya. "Dol, harum gak? Aku baru beli parfum baru tadi," ucap Raina menggoda Elvano. Elvano yang mencium parfum istrinya itu. "Ayargi tahan Gabriel, tahan monyet kecil itu sedang menggoda imanmu," ucap Elvano dalam hati. Raina masih menatap suaminya yang masih mengabaikannya. "Oke kadeal, sekarang waktunya babi," guman Raina dalam hati tersenyum licik kepada suaminya. Raina dengan sengaja berpindah posisi ke arah Elvano menghadap. "Dol, lihatlah, aku baru saja mendapatkan hadiah dari kakak. Baju ini sangat menggemaskan sekali," ucap Raina kini pura-pura berpose cantik di hadapan suaminya itu. Raina menatap Elvano yang masih menutup matanya. "Udah dong ngambeknya, lihat dulu ku ini," rengek Raina. Elvano dengan malas membuka matanya. Kalau ini terlihat mata Elvano tercengang menatap istrinya yang sangat menggoda iman. "Beges gak sayang?" ucap Raina menggoyangkan tubuhnya. Sayal, mengapa dia sangat cantik dan menggoda sekali," ucap Elvano dalam hati. Raina kini naik di samping Elvano.
Sayang, maaf ya, aku memang salah, tapi jangan diam dong ah. Rengek Raina kini menatap wajah Elvano. Elvano hanya diam dengan keteguhan iman. Dia mencoba tidak melirik istrinya yang sangat menggoda. Kau tahu aku tidak bisa tidur kalau bukan kadal air yang menemaninya, ucap Raina kepada Elvano. Raina dengan cepat mengangkat tangan Elvano dan masuk dalam pelukan suaminya. Sayang, dingin, ucap Raina manja masuk dalam pelukan suaminya. Elvano terus diam tidak menanggapi istrinya. Oke, aku nyerah. Aku minta maaf. Aku janji gak akan gitu lagi, tapi jangan diam dong. Udah tahu aku gak bisa tanpamu, sayang, ucap Raina kini. Kau tahu aku sangat frustasi jika kau terus diam, sayang, ucap Raina sendu. Dua arar. Suara ledakan keras terdengar dari rengekan Raina yang masih didiamkan oleh Elvano. Next Town. Bab 65 Balas Dendam 3. Suara ledakan keras terdengar sampai ke lantai 3 ruangan di mana kamar Raina dan Elvano. Sayang, ucap Raina memeluk erat tubuh suaminya karena terkejut. Elvano langsung mengeratkan pelukannya kepada monyet kecilnya. Itu apa, sayang? Ucap Raina ketakutan. Mana ku tahu? Aku juga di sini bersamamu. Pakai bajumu. Untuk apa kau berpakaian seperti itu? Ucap Elvano langsung bangkit kemudian membuka CCTV Mansion dari televisi miliknya. Bisa gak sih bos gak usah sinis gitu? Aku juga gini mau kasih tahu bajunya bagus atau tidak? Ucap Raina polos sambil tersenyum. Raina, hentikan, ini bukan waktu yang tepat. Pakai ini cepat. Ucap Elvano tegas sambil berlari mengambil hoodie miliknya untuk diberikan kepada Raina. Untuk saat ini Raina tidak bisa berpikir apapun selain mendengar apa yang diucapkan suaminya. Dia membuka lingerie seksi itu di hadapan suaminya. Elvano yang menatap tubuh sintal putih istrinya itu hanya menggelengkan kepalanya. Sayang, baju dalamku mana? Ucap Raina panik. Elvano yang geram menggendong tubuh istrinya itu. Mengapa kau selalu bertindak bodoh di saat yang tidak tepat, monyet kisil? Ucap Elvano kesal kepada istrinya itu sambil membawa Raina menuju walk-in closet miliknya. Raina yang digendong gitu hanya terkekeh sambil menutup payudaranya. Elvano hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya ingin marah, tapi bagaimanapun Elvano sangat mencintai wanita yang digendongnya saat ini. Saat Elvano menurunkan Raina dari gendongannya, lagi-lagi suara ledakan terdengar keras. Dua arar. Raina yang mendengar itu langsung memeluk tubuh Elvano lagi. Sayang, aku takut, ucap Raina kini memeluk erat tubuh Elvano. Elvano mengusap punggung Raina. Cepatlah pakai pakaianmu, kemudian pergi bersembunyi bersama kakakmu. Raina dengan cepat mengambil pakaian dalamnya, kemudian memakai kaos oversize miliknya dan celana pendek. Elvano menggenggam erat tangan istrinya. Keluar dari walk-in closet milik mereka. Kemudian Elvano mengambil senjatanya dari tembok belakang kamarnya. Raina terkejut melihat penyimpanan senjata di dalam kamar mereka. Sejak kapan itu ada? Ucap Raina bertanya. Sejak zaman penjajahan. Ucap Elvano datar. Elvano masih merasa kesal dengan kelakuan istrinya hari ini. Kau sudah lahir sejak zaman penjajahan? Apa kau reinkarnasi? Kadal season 2 dong. Ucap Raina dengan polos. Terserahmu, aku sedang tidak ingin berdebat. Cetus Elvano kepada istrinya itu. Elvano membawa Raina menuju ruangan bawah. Terlihat para pengawal sudah berlarian. Beberapa di antara mereka berjaga di sekeliling Raina. Terlihat di bawah Alex, Daven, Jack dan para wanita terlihat tengah was-was. Hendra yang baru saja berlari dari kamarnya. Tuan, ada penyerangan yang terjadi di luar mansion. Ucap Hendra tergopoh-gopoh berlarian. Habis apa yang terjadi? Ucap Raina dengan takut, dia bersembunyi di belakang tubuh Elvano.
Beda dengan tiga wanita lainnya, ekspresi mereka tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Malah mereka memegang satu-satu senjata. Kalian mengapa megang pistol semua sih? Aku pakai apa? Ucap Raina menatap semua. Nyonya lebih baik bersembunyi. Aku khawatir Nyonya terluka di sini, hanya Nyonya yang tidak bisa apa-apa. Ucap Hendra dengan polosnya. Raina yang menyadari itu menatap tajam ke arah Hendra. Aku tahu bangsat. Tapi gak usah diperjelas juga. Dasar bekicot. Sinis Raina. Para wanita tetaplah di sini. Biar kami saja yang melihat kejadian di luar. Ucap Elvano. Tetapi Kak. Ucap Liana. Gak ada tapi-tapian, Lia. Cukup kalian bertindak sesuka kalian hari ini. Ucap Alex tegas. Kakak. Pekik Salsa. Stop, Sal. Gak semua hal kami mengikuti kemauan kalian. Tetap di sini, jangan buat kami semakin kecewa dengan kalian. Ucap Jack kepada Salsa. Dave. Panggil Belva kepada Daven. Kalian sama saja. Ucap Daven. Sepertinya ada perang dunia. Ucap Hendra dengan santai. Sedangkan para wanita itu kini sudah mulai kesal juga kepada kekasih mereka, tapi mereka tidak ingin membuat para pria semakin marah. Elvano, Alex, Daven dan Jack kini berjalan keluar mansion. Dor! Dor! Suara tembakan terdengar jelas. Sebuah mobil sport tiba-tiba meledak. Namun yang membuat terkejut ketika seorang wanita berteriak keras. Elvano! Tolong! Tolong aku! Teriak Cecilia yang berhasil keluar dari mobil sportnya. Elvano yang peka dengan suara itu, dia berlari dan membuka pintu gerbang itu. Cecilia berusaha sekuat tenaga mencapai ujung gerbang itu. Mata Elvano menatap ke arah seseorang yang ingin menembak Cecilia. Duorar! Duer! Dor! Suara tembakan bersaut-sautan dari Alex dan yang lain. Elvano berlari mendekat ke arah Cecilia yang terlihat sangat kacau. Saat berhasil mendapat tubuh gadis itu, tiba-tiba sebuah granat terlempar ke arah mereka. Elvano berlari kencang menjauhi granat itu. Mundur! Granat! Teriak Elvano yang sambil membopong tubuh Cecilia yang terluka parah. Dengan kecepatan lari Elvano, kini jarak antara granat dan Elvano mencapai 10 meter. Dua arr! Ledakan keras kembali. Hampir saja mereka terkena jika saja Elvano telat menyadari benda itu. Baru beberapa menit kini sebuah mobil jeep berhenti di hadapan mereka. Cecilia yang dalam gendongan Elvano kini sudah tidak sadarkan diri. Sehingga Elvano tetap menggendong tubuh Cecilia. Siapa kalian? Ucap Elvano datar. Lepaskan wanita itu! Bos kami ingin wanita itu! Ucap salah satu di antara orang-orang yang mengejar Cecilia. Katakan pada bosmu, wanita ini takkan bersama kalian. Ucap Elvano datar. Hahaha, kau sepertinya sangat yakin. Kau sangat lemah dibanding bos kami. Aku tidak peduli bangsat. Pergi atau kalian akan habis di tanganku. Umpat Elvano. Hahaha, apa kau yakin? Atau kau yang akan mati bersama orang-orangmu yang lemah ini? Ucap orang itu. Apa yang kau katakan? Kau belum tahu siapa orang yang kau tantang sekarang? Atau kau memang berniat mengantarkan nyawamu untuk kami? Ucap Daven sinis. Kalian tidak sebanding dengan kami bangsat. Ucap Jack. Habiskan mereka semua. Pekik pria itu. Hahaha, tidak semudah itu berdebah, sialan. Ucap Daven kini mulai melayangkan pukulan keras ke arah pria yang tadi merendahkannya. Kenalin wakil pemimpin Yakuza. Ucap Daven sambil menendang rahang pria itu. Elvano yang diserbu dua orang pria yang ingin mengambil Cecilia dengan cepat, dia melayangkan pukulan keras.
Entah bagaimana kekuatan Elvano sampai menghadapi musuh, Cecilia tetap berada di gendongannya. Disahkan kepala dari penyerbuan ini sebagai tahanan dan beberapa untuk stok bermainku, ucap Elvano kepada Hendra. Aksi pukul-pukulan terlihat jelas, ada beberapa yang mati tertembak. Sampai akhirnya Hendra meminta untuk meninggalkan beberapa orang untuk dijadikan tawanan. Pria yang banyak berbicara tadi kini sudah terkapar bersimbah darah dari kedua tangannya akibat ulah Alex yang dengan pergerakan cepatnya menyayat kedua tangan pria yang tadi berbicara dengan wajah sinis. Hahaha, kau harus bilang kepada bosmu untuk berhati-hati dalam mencari musuh, sinis Elvano. Kini Elvano, Alex, Daven dan Jack kini berjalan menuju tempat di mana para wanita mereka tadi. Sisanya yang meninggal adalah bagian para pengawal untuk membereskannya. Para wanita itu terkejut kala Elvano menggendong tubuh seorang wanita. Habis siapa wanita itu? Pekik Raina keras. Elvano menatap wajah istrinya dengan pandangan malas. Elvano meletakkan Cecilia di sofa besar milik ruang utama itu. Gena! Ellie! Urus Cecilia! Teriak Elvano kini sangat dingin. Mengapa kau bawa dia ke sini, Habi? Ucap Raina kepada suaminya. Ini urusanku bukan urusanmu. Ucap Elvano kini dengan pandangan kesal. Aku istrimu Gabriel. Aku berhak bertanya. Oh, kau sekarang menyadari aku suamimu. Saat kau membawa pria-pria itu ke mansion ini bersama kakak-kakakmu ini, apa kalian bertanya padaku apa mereka boleh masuk ke mansion ini? Ucap Elvano kembali. Terlihat Hendra datang kemudian dia membawa Cecilia ke kamar tamu diikuti oleh Gena dan Ellie. Bagaimanapun Hendra, Gena dan Ellie tahu bagaimana dulu persahabatan antara Elvano dan Cecilia. Aku hanya mengajak mereka berkunjung saja, balas Raina. Dengarkan aku, Raina. Dan kalian semua, apa pantas kalian mengabaikan kami saat bertemu dengan para idola kalian? Dengan sesuka kalian berbicara jika kalian masih sendiri. Ucap Elvano kini. Yang dikatakan oleh Elvano benar. Kalian sudah kelewatan batal Liana dan aku kecewa denganmu. Apa kalian memikirkan perasaan kami? Ucap Alex kini mengeluarkan kekesalannya kepada calon istrinya. Kami hanya bisa bertemu sekali dan itu pun tak bisa seintens tadi, ucap Salsa dengan polosnya. Lagi pula kami sayangnya sama kalian. Cetus Belva kini si paling santai. Kau tak bisa membawa Cecilia ke sini. Bagaimanapun dia tidak boleh ke rumah ini. Ucap Raina. Berhentilah egois, Raina. Aku memang menyayangimu, bahkan aku sangat mencintaimu. Tapi bukan berarti aku membiarkan istriku bertindak sampai sejauh ini. Pertama, saat kau bersama Z itu sudah jauh lebih cukup aku melihatmu menggandeng pria lain dan kini kau melakukan hal yang sama. Apa kau pernah bertanya bagaimana perasaanku? Apa di dunia ini hanya pria saja yang memahami hati para wanita? Kami juga manusia dan punya perasaan. Teriak Elvano. Raina dan yang lain tertunduk merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menyadari tingkah mereka yang berlebihan, sampai-sampai menyakiti pasangan mereka. Di dalam kamar kini Ellie dan Gena sudah membersihkan tubuh Cecilia yang memar di beberapa bagian. Cecilia tersadar, dia melihat dua pelayan Elvano. Gena, Ellie, ucap Cecilia dengan pelan. Istirahatlah Nona, Anda harus beristirahat. Tidak, aku harus bertemu dengan Elvano, ucap Cecilia dengan cepat turun dari ranjangnya dan berlari ke arah di mana semua tengah kumpul dalam keadaan semua masih marah-marah. Cecilia langsung memeluk tubuh Elvano. Vanu, help me, ucap Cecilia takut. Elvano terkejut dengan pelukan itu. Dia melihat mata Raina kini yang menatap tajam ke arahnya, bahkan jika diteropong terlihat asap keluar dari kedua telinga dan hidung monyet kecil itu. Elvano melepaskan pelukan Cecilia. Cecilia yang menyadari itu terkejut kala ruangan itu dipenuhi oleh pasang mata yang menatapnya dengan pandangan tajam. Maafkan aku, ucap Cecilia merasa takut dengan pandangan Raina. Raina mendekat ke arah Elvano.
Menjauh dari suamiku! Pekik Raina dengan tegas kepada Cecilia. Iya, maafkan aku, ucap Cecilia mundur beberapa langkah. Tapi karena merasa takut hampir saja Cecilia tersandung. Jack yang berada di dekat Cecilia dengan refleks menahan tubuh wanita itu. Jelas aksi itu dilihat oleh Salsa si singa lapar. Kokoh! Pekik Salsa mengeluarkan suara lengkingannya. Maaf, ucap Cecilia kembali. Elvano menatap Raina yang menatap tajam ke arah Cecilia, langsung menggeser tubuh ibu hamil itu. Cecilia, duduklah. Abaikan saja mereka, tadi kami berempat juga diabaikan satu harian, ucap Daven kini. Maaf aku semua, dan maaf Vano, aku berlari ke mansion milikmu karena aku merasa paling dekat dari kejaran mereka. Siapa mereka, ucap Elvano kepada Cecilia. Mereka Fadwek Xianlai. Mereka mengincarku untuk tameng agar Dedi mau melepaskan wilayah miliknya untuk keluarga Xianlai, ucap Cecilia. Pulanglah, jangan membuat kedua orang tuamu mengkhawatirkanmu. Hendra akan mengantarkanmu nanti. Berhati-hatilah, mulai sekarang, ucap Alex kepada sahabatnya itu. Maafkan aku semua dan kau Raina. Aku tidak bermaksud seperti tadi, ucap Cecilia. Namun meskipun begitu Raina tetap menatap sinis ke arah Cecilia. Berhati-hatilah mulai nanti, dan belajar untuk melindungi diri. Kedepannya musuhmu akan semakin banyak, ucap Alex kepada Cecilia. Namun ucapan itu membuat satu pasang mata menatap sinis ke arah Alex. Sejak kapan kau bisa seeduli itu pada wanita? Bukankah kau selama ini selalu diam? Ucap Liana kesal kepada suaminya. Aku izin pulang semua. Terima kasih Elvano buat semua dan kau Raina, ucap Cecilia. Pergilah, kami tidak ingin melihat wajahmu, ucap Salsa kesal. Cecilia hanya tertunduk diam tak melihat para wanita tidak menyukainya. Hendra, antar Cecilia kembali ke mansion keluarganya. Jelaskan situasi yang dialami putri mereka. Berhati-hatilah dan tetap peka dengan situasi, ucap Elvano tegas. Sekali lagi terima kasih, ucap Cecilia kepada mereka. Dan kini berjalan menuju keluar dari mansion itu. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun daripada membuat situasi semakin lama memanas, dengan terpaksa Elvano meminta pengawal mengantar Cecilia. Setelah Cecilia pergi, kini mereka kembali ke ruangan masing-masing. Next time.